ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa khairil bariyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan nikmatnya lah segala ibadah kita bisa menjadi sempurna, yang dengan nikmatnya lah segala amal soleh bisa kita laksanakan. Tidak ada satupun kebaikan amal soleh yang bisa kita laksanakan kecuali hanya karena di situ ada nikmat Allah. Kita bisa berdiri tegak dalam sholat karena memang kita masih sehat. Bahkan kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini hanya karena nikmat Allah. Kita bisa duduk di majelis ilmu, itu juga sesungguhnya hanya karenalah nikmat Allah yang ada pada kita yang diberikannya. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mengingat itu, dan hendaklah kita menjadi hamba yang bersyukur. Dengan bersyukur itu mudah-mudahan kita selalu tersadarkan bahwa kita ini memang takkan pernah bisa berbuat apapun tanpa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semakin sadar bahwa kita adalah orang-orang yang selalu butuh kepada Allah. Kalaulah bukan karena Allah, maka kita tidak ada apa-apanya. Ungkapan-ungkapan yang ada dalam hati kita hal yang terkait seperti itu mudah-mudahan membuat kita semakin dicintai oleh Allah, karena hamba Allah yang sesungguhnya adalah hamba yang meyakini kelemahannya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita juga harus banyak-banyak bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita setia berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk taat dan istiqamah. Jangan sekali-kali menyimpang, jangan sekali-kali menyeleweng dari garis lurus yang telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia. Sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan setelah kita wafat, semua bentuk cinta yang telah kita buktikan itu nanti bisa memudahkan kita di saat mahsyar, di saat dihisab, di saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis Nabi dikatakan bahwa nanti
Semua kita akan berhadapan dengan Allah pada saat kita dihisab, berbicara secara langsung. Ibnu Abbas juga meriwayatkan sebuah hadis, Nabi mengatakan, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara kita dengan antara Allah turjuman. Tidak ada penterjemahnya. Berarti langsung. Disitulah saat di mana kita mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita. Maka pantaslah disebut itu sebagai yaumun asir, alal kafirina ghairu yasir. Hari yang sulit, dan bagi orang-orang kafir itu bukanlah sesuatu yang mudah. Mudah-mudahan kita setia dengan iman kita kepada Allah dan Rasul, sehingga hari itu ternyata mudah-mudahan menjadi hari yang mudah, dan hari yang dihisab dengan cara yang mudah, atau yang lebih mulia lagi, menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan itu insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kembali kajian akidah, kajian tauhid yang merupakan syarah dari Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Syarhus Sunnahnya ditulis oleh Imam Al-Muzani, sedangkan ta'liqah atau syarahnya ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar. Setelah kita memberikan penjelasan tentang siapa itu Imam Al-Muzani pada subuh yang sebelumnya, ternyata beliau adalah seorang ulama besar yang memang ilmunya pantas untuk kita ambil, akidahnya pantas untuk kita terima, karena beliau menyandarkan akidahnya sesuai dengan manhaj yang dilakukan oleh ulama salaf, wabil khusus para sahabat yang langsung mengambil akidah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akidah yang paling pantas untuk diambil dan diterima hanyalah akidah yang dilahirkan dari metode dan manhaj yang benar, yaitu mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mulai masuk kepada matannya. Di paragraf yang pertama itu dikatakan sekaligus bersamaan dengan syarah dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Asamanallah, semoga Allah menjaga kita, wa iyyakum, dan kalian semua. Kalau kita tengok siapa yang dimaksud dengan kum di sini, wa iyyakum, semoga Allah menjaga kami, asamana wa iyyakum. Kum di situ yang beliau maksud adalah secara langsung mereka-mereka yang mengirimkan surat kepadanya untuk mengklarifikasi tentang akidah yang beliau yakini. Karena sebelumnya kita sampaikan ada desas-desus, ada semacam isu-isu yang berkeliaran yang menganggap bahwa Imam Al-Muzani kayaknya sudah mulai macam-macam dalam persoalan akidah, seperti membicarakan persoalan Al-Quran, apakah Al-Quran makhluk atau tidak. Nah, beliau berdoa kepada Allah dengan bahasa seperti tadi, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa, semoga Allah menjaga kami dan kalian semua dengan ketakwaan. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kami dan kalian semua limuwafaqati al-huda,
untuk supaya selalu sesuai sejalan dengan al-huda. Ma'ana al-huda? Petunjuk. Tapi pensyarah mengatakan di sini al-huda yang dimaksud di sini ya artinya adalah petunjuk, tetapi sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Amma ba'd, sesudahnya, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah. Sesungguhnya engkau, ini kepada yang menuliskan surat, Ali ibn Abdullah al-Hulwani, yang mengirim surat kepada Imam al-Muzani, fa innaka sa'altani, sesungguhnya engkau telah meminta kepada saya, an uwaddiha laka minas sunnah, engkau meminta kepada saya untuk menjelaskan minas sunnah, sesuatu yang datang dari sunnah, amran, satu perkara, tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, yang membuat diri kamu menjadi sabar untuk berpegang teguh dengannya. Jadi kamu telah meminta kepada saya untuk menjelaskan apa yang terdapat di dalam sunnah tentang perkara yang membuat kamu menjadi sabar untuk berpegang padanya. Wa tadra'u bihi anka subahal aqawil, dan perkara yang dengannya engkau menolak syubhat aqawil, ungkapan-ungkapan yang di dalamnya banyak syubhat. Apa yang dimaksud dengan syubhal aqawil? Ungkapan-ungkapan syubhat-syubhat yang datang dari ahlul kalam yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan ketuhanan. Karena banyak sekali aqawil, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang di dalamnya ada racun, yang di dalamnya ada syubhat, yang dimunculkan oleh ahlul kalam dengan teori-teori kalam mereka. Mereka memahami Allah, membahas persoalan ketuhanan, tetapi tidak langsung mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja mereka menggunakan metode-metode, cara-cara, sebelum mereka sampai kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka mulai dulu dengan logika-logika dan analisa kalamnya. Inilah yang menyebabkan munculnya syubhat aqawil. Aqawil itu dari kata qaul. Qaul itu kan ungkapan yang dalamnya ada syubhat. Dan contohnya sudah sering kali kita sampaikan. Berbicara tentang Allah. Allah di atas atau tidak? Mereka mulai menganalisa, enggak. Karena bahasa atas itu sendiri adalah menunjukkan arah. Berarti kalau begitu Allah punya arah. Dan atas itu adalah makhluk. Berarti kalau dikatakan Allah di atas, berarti Allah berada dalam makhluk. Ini namanya syubhat aqawil. Jadi diminta saya untuk menjelaskan sesuatu yang dengannya kamu dapat menolak syubhat itu. Maka isi dari Syarhus Sunnah merupakan jawaban untuk syubhat aqawil. Maka selalu kita ulang-ulang, berbicara tentang Allah, berbicara tentang gaib. Karena Allah itu adalah sesuatu yang gaib. Maka membicarakan perkara gaib tidak akan nyambung kalau semata-mata kita mengandalkan akal. Karena akal kita tidak memahami perkara yang gaib. Jangankan yang gaib, yang nyata saja. Akal kita saja yang nyata, perkara-perkara nampak di hadapan kita, banyak hal-hal yang tidak mampu untuk kita pikirkan, banyak sekali. Maka dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berfikir dengan kemampuan Allah pada hal-hal yang nyata, yang nampak, tidak bisa kita pikirkan. Apa contohnya? Ada ayat dalam Al-Quran, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha.
Dialah Allah yang telah mengangkat, meninggikan langit-langit yang berlapis-lapis itu bighairi amadin, tanpa ada tiang. Tarawnaha. Apa arti tarawnaha? Yang kalian lihat. Kalau lihat berarti kan nyata. Syahadah. Nah, bisakah kita memikirkan itu? Allah angkat langit berlapis-lapis tapi tanpa tiang. Coba pikirkan. Tidak bisa. Jadi jangankan perkara yang gaib, yang nyata saja, akal kita tidak cukup. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dia pula lah Allah yang telah menundukkan matahari dan bulan. Matahari itu Allah yang menundukkan. Kenapa matahari terbit di timur? Karena Allah yang nyuruh. Kenapa dia tenggelam di barat? Karena Allah yang nyuruh. Satu saat ketika Allah suruh matahari terbit di barat, maka matahari akan terbit di barat. Dan kalau sudah ada perintah Allah seperti itu pertanda kiamat. Maka dalam hadis dikatakan la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Belum akan terjadi hari kiamat kecuali kalau seandainya matahari sudah terbit di barat. Nah, kalau sudah terbit di barat, maka tertutuplah pintu taubat. Oleh karena itu jangan tunggu dulu, jangan tunda taubat kita. Jangan tunggu dulu matahari terbit di barat. Karena satu saat Allah perintahkan dan matahari pun ikut tunduk. Karena matahari adalah makhluk Allah. Allah juga lah yang menundukkan bulan. Muncul, tambah besar, membesar sampai purnama. Setelah purnama kembali mengecil, menghilang, muncul lagi untuk terbit. Maka datanglah waktu atau bulan yang baru. Kenapa itu semua bisa terjadi? Allah yang menundukkan. Sebesar itu matahari, Allah yang menundukkan. Sebesar itu bulan, Allah yang menundukkan. Kita manusia ini harus mengambil pelajaran dari itu semua. Kalaulah matahari yang sebegitu besar Allah bisa tundukkan, apalagi manusia kecil-kecil seperti ini. Tapi kadang-kadang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim. Alimul ghaibi, tahu dia yang gaib, wasyahadah, dan tahu pula yang nyata. Nah, oleh karena itu berbicara perkara gaib tidak ada cara lain kecuali mengembalikannya kepada Al-Quran, karena Allah lah yang tahu dengan yang gaib. Nah, situlah ilmu Allah pada yang gaib itu, dia tahu. Akal kita tidak tahu. Nah, ahlul kalam berbicara tentang Allah dengan mengedepankan akalnya. Padahal masalah gaib. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Enggak tuh katanya. Karena akalnya yang menolak. Enggak mungkin katanya. Kenapa? Karena kalau begitu berarti Allah butuh kepada arsy. Ini yang mau dijawab oleh Al-Muzani. Padahal kata butuh itu untuk Allah mustahil. Bisa kufur kita kalau kita katakan Allah butuh kepada makhluk. Allah yang menciptakan, masa Allah pula yang butuh. Beda dengan manusia. Manusia menciptakan sesuatu karena dia butuh. Kenapa manusia buat sarapan pagi-pagi? Karena dia mau makan. Kenapa manusia membeli ini dan itu? Karena dia yang membutuhkan.
Tapi kenapa Allah ciptakan arasy? Apa karena Allah butuh? Tidak. Kenapa Allah ciptakan malaikat? Apakah karena Allah butuh? Tidak. Kalau tidak diciptakan Allah, malaikat maut, tidak bisa kita mati. Tidak bisa. Jangankan kita, dalam hadis yang sahih dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jibal wasyajar, al-jibal wasyajar ala isba' yahuzzuhunna Allah. Gunung-gunung semuanya dan lautan itu, pohon-pohon itu hanya berada di satu jari Allah. Yahuzzuhunna, yang kalau Allah ingin dia goncangkan itu semua. Dan jangankan itu pula lagi, was-samawat, ada wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi jami'an, apa arti jami'an? Semuanya, karena bumi itu berlapis-lapis. Wal ardu jami'an, bumi secara keseluruhan. Qabdatuhu yaumal qiyamah, itu ada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was-samawatu matwiyatum biyamini, dan langit-langit yang berlapis-lapis itu Allah gulung dengan tangan kanannya. Allah gulung dengan tangan kanannya langit yang berlapis-lapis. Maka kecil sekali karena Allah besar. Nah, ini ayat-ayat seperti ini kalau dibawa kepada teori-teori kalam tuh banyak juga makna-makna yang tertolak nih. Pokoknya intinya kalau kita sudah menggunakan akal kita, tidak langsung pada Quran itu mengambil tauhid, mengambil akidah, pasti banyak penyimpangan. Was-samawatu matwiyatum biyamini, langit-langit itu nanti digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Sekarang pertanyaannya, berarti Allah punya tangan kanan? Jawabannya iya, karena dia yang bilang. Kata ahlul kalam apa? Enggak katanya. Kenapa? Sama itu jawab. Berarti sama dengan manusia. Nabi tidak ada bilang-bilang sama dengan manusia. Karena kesamaan itu sudah pasti tidak. Lah pasti tidak. Kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus cenderung memikirkan kesamaan? Allah sudah menolak. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Maka ayat ini menolak semua bentuk keserupaan. Kita tinggal mengimani. Percaya. Jangan jadi durhaka. Jangan jadi orang yang menolak kata-kata Allah hanya dengan logika-logika yang kita miliki. Ini namanya syubah aqawil. Ini ungkapan-ungkapan yang syubhat. Dan itu yang ingin dijawab oleh Imam Al-Muzani melalui buku ini. Jadi engkau telah bertanya, meminta saya untuk menjelaskan dari sunnah satu perkara yang membuat kamu bisa sabar untuk bertamasuk, berpegang teguh, dan juga kamu bisa menolak syubah al-aqawil wa zaygha muhdatsatid dhalin. Beliau tidak berhenti pada kata syubahil aqawil, kata-kata yang penuh syubhat. Beliau juga mengatakan wa zaygha muhdatsatid dhalin, dan penyimpangan-penyimpangan yang perkara-perkara baru yang datang dari dhalin, mereka-mereka yang sesat. Berarti Imam Al-Muzani menghukumi pelaku-pelaku, orang-orang yang darinya muncul syubah aqawil, subhat-subhat dalam persoalan akidah, dimasukkannya dalam kategori muhdatsatil dhalin. Orang-orang yang memberikan perkara-perkara baru dari orang-orang yang dhalin, sesat. Karena ini perkara akidah, ini harus didudukkan secara tegas. Perkataan-perkataan yang menyimpang mesti dikatakan kalau itu menyimpang.
Karena berhubungan nanti dengan keyakinan yang ada di hati seseorang. Waqad syarahtu laka minhajan mudihan, dan sungguh saya telah menjelaskan kepadamu minhajan mudihan. Minhaj, manhaj, metode. Mudihan, yang jelas. Berarti apa yang ada dalam kitabnya, apa yang ada dalam Syarhus Sunnah, ini satu manhaj yang jelas. Kenapa dia katakan jelas? Karena sumbernya jelas. Al-Quran, Sunnah. Sesuatu yang sumbernya jelas berarti terang, tidak ada keraguan, tidak boleh kita ragukan. Syarahtu laka, saya telah mensyarahkan itu untukmu minhajan mudihan. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Saya dan kamu tetap saja berharap untuk mendapatkan nasihat. Nah, jadi dia tidak pula mengapakan dirinya. Jangan dikira orang-orang seperti dia tidak lagi memerlukan nasihat. Kamu dan saya, lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Inilah nasihat yang paling dibutuhkan oleh saya dan kamu. Ini salah satu dari bentuk ketawaduannya para ulama. Tidak ada mereka meninggi-ninggi. Artinya bukan yang bertanya itu aja yang memerlukan, itu sebagai sebuah nasihat. Dia pun yang menulis memerlukan apa yang ditulisnya itu sebagai nasihat dirinya. Bada'tu fihi bihamdillah dzir rusydi wat tasdid. Saya telah memulai pada jawaban tadi bihamdillah dengan memuji Allah, dzir rusydi wat tasdid, pemilik kecerdasan dan kebenaran. Allah lah yang memiliki kecerdasan dan kebenaran. Jadi kalau ada orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah, mampu menjelaskan sesuatu, ingat kecerdasan adalah milik Allah. Kalau seandainya ada seseorang menyampaikan sesuatu dan ternyata sesuatu itu benar, at-tasdid, sadid, berarti kebenaran adalah milik Allah. Nah, ini paragraf yang pertama yang ada dalam buku atau risalah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Coba kita tengok penjelasan dari paragraf tadi. Asy-syarhu, syarahnya. Bada'a al-muallifu hadhihi risalah bil basmalah musta'inan billah. Penulis muallif telah memulai bukunya dengan mengucapkan bismillah. Ya kan di awal tadi mulainya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti muallif memulai dengan kata bismillah. Kenapa beliau mulai dengan kata bismillah? Dan ada apa dengan kata bismillah? Musta'inan billah. Beliau dengan ungkapan bismillahnya itu musta'inan, meminta pertolongan, berharap bantuan dan pertolongan dari Allah ala ma qasada min ta'lifi hadhihi risalah. Dia minta tolong kepada Allah, memohon kepada Allah agar yang dia tulis ini sampai kepada maksud yang dia inginkan. Maka segala sesuatu memang harus kita mulai dengan bismillah. Muqtadiyan bil kitabil aziz. Ketika beliau memulai dengan bismillah, beliau sesungguhnya sedang mencontoh atau mengikuti al-kitabil aziz. Apa itu? Al-Quran. Kita kalau seandainya kita buka Al-Quranul Karim, apa kata pertama yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti beliau mengikuti cara yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri memulai dengan bismillah. Wa bihadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulai dengan basmalah itu merupakan petunjuk dari Nabi sendiri. Kenapa dikatakan petunjuk dari Nabi? Karena memang ada hadis yang mengatakan
kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Satu perkara yang baik kalau seandainya kita tidak mulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Apa yang terputus? Qati'ul barakah, terputus keberkahannya. Jadi sesuatu yang kita lakukan, perkara baik, lalu kita tidak memulainya dengan basmalah, bismillah, maka bisa terputus keberkahannya. Beliau menulis ini, memulainya dengan basmalah, berarti berharap agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulnya yang mengatakan, kalau tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa akhta. Ada beberapa riwayat, fahuwa abtar, fahuwa ajda', tapi maknanya sama, qati'ul barakah, terputus keberkahannya. Wal anbiya'i min qablihi fi rasailihim. Dan beliau juga memulai basmalah mencontoh nabi-nabi sebelumnya dalam risalah mereka. Jadi nabi-nabi sebelumnya kalau menulis risalah, Rasul ketika menulis surat kepada raja-raja umpamanya, ternyata memang diawali dengan basmalah. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang beliau ikuti. Maka ketika ada kata basmalah pada awal paragraf ini, ada 3 yang beliau contoh. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, petunjuk Nabi. Yang ketiga, para Nabi ternyata ketika mengirimkan surat kemanapun, dia memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menjadi panduan dan pedoman juga bagi kita. Amalkan apa yang ada pada hadis Nabi tadi itu. Ketika kita ingin memulai sesuatu, kita ingin memulai kerja kita, apa saja kerja yang kita ingin lakukan, insya Allah itu adalah pekerjaan yang baik. Tapi mulailah dengan bismillah. Sampai di kantor, letakkan tas itu, duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita memulai hari kita dengan memulai kerja kita dengan bismillah. Itu cara untuk meraih keberkahan. Ada yang mau ke kebun umpamanya, tidak apa-apa, pergilah ke kebun itu. Sampai di kebun, apa yang mau kita kerjakan? Memupukkah, mencangkulkah, membersihkankah? Saat kita ingin memulainya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara untuk meraih keberkahan dalam hidup kita. Ada yang mau berjualan di pasar, pergilah berjualan itu. Itu syariat agama, jual beli itu Allah bolehkan. Bahkan jual beli itu hadir sebagai ganti dari riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah haramkan riba tapi Allah ganti dengan sistem jual beli. Maka kalau kita bertransaksi jual beli, kita sedang melaksanakan salah satu dari syariat Allah yang mulia. Sekarang pergilah, bawalah itu barang-barang yang mana mau yang dijual. Ketika ingin memulainya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah pekerjaan kita di hari itu merupakan pekerjaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada fungsi yang luar biasa dari ucapan bismillah itu, bahwa sesungguhnya kita selalu mengaitkan kerja kita, membawa Allah dalam kerja kita. Kalau sudah kita bawa Allah dalam kerja kita, tidak akan nipu-nipu lagi kita itu. Masa sudah dimulai dan bismillah tapi masih nipu? Masa nimbangnya masih tidak akur? Kan sudah dimulai dengan bismillah. Sampai di kantor mulai dengan bismillah. Masa begitu mudah untuk nanda tangan untuk hal-hal yang tidak baik? Karena bisa satu tanda tangan bisa ratusan juta dapat. Kalau dia mulai dengan bismillah, dia melibatkan Allah dalam kerja-kerja hariannya. Orang-orang seperti itu berarti akan terpelihara insya Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Tapi kalau enggak, lupa dia, enggak ingat dia sama Allah, enggak dimulainya dan ucapan yang tadi itu, hilang keberkahannya.
Jangan-jangan dia tidak mendapatkan bimbingan dari Allah di hari itu. Nah, oleh karena itu dahsyat basmalah itu. Ada buku kecil judulnya Dahsyatnya Basmalah. Beliau sebutkan banyak-banyak hal yang berkaitan dengan bismillah, pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, ternyata Imam Al-Muzani memulai bukunya dan kata pertama yang terdapat pada paragraf matannya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Barulah beliau mulai untuk mengucapkan kata-kata berikutnya. Berarti memulai dengan bismillah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama. Karena ada hadisnya dan dilakukan oleh para nabi. Baik, ikhwati fillah, ketika ucapkan basmalah, huruf ba yang ada pada bismillah, kan ada bismillah, itu huruf ba itu disebut huruf ba lil isti'anah. Lil isti'anah itu apa? Isti'anah itu kan kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa arti iyyaka nasta'in? Hanya engkau tempat kami minta tolong. Maka ba itu lil isti'anah. Maksudnya apa? Ba yang menunjukkan bahwa kita memohon pertolongan kepada Allah. Maka untuk buku ini bismillah di situ artinya bismillahi aktubu. Dengan memohon kepada Allah, menyebut nama Allah, saya menulis. Itu artinya. Dan kalau kita bawa kepada pekerjaan yang lain, tentu tidak menulis lagi. Sesuai dengan kerja kita. Mengajar umpamanya. Dengan memohon kepada Allah, saya mengajar. Memohon kepada Allah, saya berdagang. Memohon kepada Allah, saya berkebun. Memohon kepada Allah, saya begini. Masuk ke dalam semua kerja kita. Maka ketika kita memulai dengan bismillah, itu artinya adalah kita sedang memohon pertolongan kepada Allah. Maka ungkapan bismillah berarti sekaligus kita sedang mengakui kelemahan kita sebagai hamba. Yang tidak mungkin kita mendapatkan apa-apa di hari itu kecuali kalau datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadammanat al-basmalatu salasatan min asma'illahil husna. Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung di dalamnya 3 nama Allah yang mulia. Nah, disinilah dahsyatnya basmalah itu. Dalam bismillahirrahmanirrahim tadammanat salasah min asma'illah. Terkandung di dalamnya 3 asmaul husna. Yang kalau dipahami secara baik 3 makna ini, nampak oleh kita siapa Rabb kita itu. Tahu kita, mengerti kita kedudukan, kebesaran, kemuliaan, keagungan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 3 itu? Pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Allah itu lafzul jalalah, nama Allah yang a'zam, al-ismul a'zam, yang paling mulia, yang paling agung adalah namanya Allah. Inilah nama yang hanya khusus boleh untuk Allah. Tidak boleh kita beri nama yang lain Allah. Adapun nama-nama yang lain mungkin saja. Ada tidak orang punya nama Rahman umpamanya, tidak pakai Abdul umpamanya, atau Malik. Imam Malik tidak ada Abdulnya. Tapi Malik itu kan nama, sebenarnya adalah nama Allah. Tapi untuk Allah tidak boleh. Dan tidak ada tasniyahnya. Tidak boleh ditasniyahkan. Jadi ismul a'zam, lafzul jalalah, Allah. Dan inilah nama yang paling sering disebut dalam Al-Quran, yang paling disebut banyak oleh lidah kita.
diucapkan. Apa makna dari kata Ar-Rahman? Awaluha Allah, ismun dalun ala kamali uluhiyati. Satu nama yang menunjukkan kesempurnaan uluhiyahnya Allah. Jadi Allah itu ada di situ kamalul uluhiyah. Kama qala Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas tentang makna Allah? Ini kita kembalikan kepada sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas yang memberikan penjelasan tentang makna Allah. Artinya adalah Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Yang memiliki uluhiyah yang sempurna, wal ubudiyah, penghambaan hamba terhadap Dia. Hanyalah Allah. Hanya Allah yang pantas untuk kita sembah. Hanya Allah yang pantas untuk kita taati. Maka lafaz Allah itu kalau kita tengok secara asal itu kata ilahun dikasih alif lam. Al-ilah. Tapi untuk Allah maka punya cara baca tersendiri. Allah. Tidak boleh dibaca dan cara yang lain. Karena sudah menjadi nama Dia. Dan hanya itulah nama yang benar-benar tidak boleh diberikan kepada siapapun. Hanya untuk Dia. Bahkan di tasniah pun ditasniahkan tidak bisa. Kalau sudah pakai alif lam berarti maksudnya adalah Dzul uluhiyah. Allah yang satu, Allah yang esa, di mana Dia yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk diibadahi, ditaati. Tidak ada yang lain. Maka ketika dikatakan la ilaha illallah, ilah itu sendiri bermakna ma'bud muta, yang disembah dan yang ditaati. Tidak ada yang pantas ditaati bil haq secara benar illa kecuali Allah. Oleh karena itu ketika kita mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, berarti ada penghambaan diri kita kepada Allah pada saat mengucapkan itu. Kita mengakui Dia yang kita sembah, Dia yang kita taati, Dia yang kita ikuti semua aturan-aturannya. Itu makna ketika kita ucapkan bismillah. Ini kata yang pertama, uluhiyah. Ubudiyah. Disinilah nanti beda kan ada uluhiyah, ada rububiyah. Kalau rububiyah itu bukan soal penghambaan kita, tetapi kebesaran Allah yang Dia tunjukkan melalui perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan kita, yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Khalik, Razik, Mudabbir, semua itu adalah bagian dari rububiyah. Dan kalau seandainya kita baca ayat-ayatnya yang berkaitan dengan rububiyah, membuat kita wajib tunduk kepada aturannya karena kesempurnaan keagungan yang Dia punya. Kayak ayat-ayat yang tadi itulah, langit yang sebegitu besar itu hanya ada dalam satu telunjuknya jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang sebegitu besar itu kalau kita tengok penjelasan dari hadis Nabi yang lain, kalau mau diibaratkan alam secara keseluruhan ada di tangannya Allah, itu seperti sebutir pasir yang di telapak tangan kita. Seberapa besar itu? Atau sebesar biji umpamanya yang ada di telapak tangan kita. Itu seluruh alam yang ada. Maka ketika dikatakan wassamawatu matwiyatun biyamini, langit-langit itu nanti akan digulung dengan tangan kanannya. Coba gulung tikar tuh. Tapi Allah gulung langit. Seberapa besar langit kita tidak tahu. Tidak pula selapis, bertingkat-tingkat, 7 lapis, sab'a samawat. Itu semua kecil bagi Allah. Dan itu bagian dari rububiyahnya Allah yang hanya Dia yang bisa.
Yang lain enggak. Kebesaran Allah seperti itulah yang mengharuskan kita harus tunduk. Maka rububiyah itu melahirkan uluhiyah. Seharusnya kalau sudah percaya kepada rububiyah, mesti percaya pada uluhiyah. Sinilah kesalahan orang-orang musyrik dulu. Yakin dia Allah yang menciptakan, yakin dia Allah yang memberi rezeki, yakin dia Allah yang menurunkan air dari langit. Man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ard ba'da mautiha. Siapa yang menurunkan air dari langit itu, maka tumbuhlah bumi setelah mati, setelah gersang. Mereka jawab, Allah. Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit bumi? Mereka jawab, Allah. Tahu mereka. Ada iman mereka terhadap rububiyah. Yang mereka tidak mau adalah taat kepada Allah. Mentaati Allah itu yang dia tidak mau. Taat pada aturannya. Sekadar percaya Allah pencipta, yakin mereka. Tapi belum membuat mereka beriman. Mereka tidak disebut muslim. Tidak muslim dia, sekadar mengimani itu. Yang benar-benar membuat kita muslim adalah beriman kepada Allah dalam bentuk mentaatinya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kata Allah itulah yang membuat kita menjadi seorang yang mukmin. Bahkan tidak bisa diganti itu kata Allah itu. Kalau kita ganti la ilaha illa rabb umpamanya, tidak bisa. Itu ada dalam kitab tajrid. Saya kemarin dapat buku itu ditulis oleh Al-Muqrizi, Imam Al-Muqrizi Asy-Syafi'i. Ada tipis bukunya. Belum memberikan penjelasan tentang itu. Kata Allah menunjukkan uluhiyah. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, itulah pengakuan seseorang dan membuat dia jadi beriman. Dan tidak bisa diganti. Kalau dikatakan la ilaha illa rabb, tidak bisa. Karena berbeda makna antara Rabb dengan Allah. Beda antara rububiyah dengan uluhiyah. Nah, maka tidak. Kita mesti terima itu pembagian tauhid rububiyah uluhiyah itu wajib diterima. Karena banyak orang hari ini yang tidak mau dia menerima pembagian itu. Bahkan dikatakan pula 3 tauhid itu sama dengan trinitas. Ini orang-orang jahil semua itu. Orang-orang tidak mau belajar. Mana datangnya, mana dalilnya pembagian tauhid 3 itu katanya. Ada kiranya 3 tauhid itu hanya pandai-pandainya Ibnu Taimiyah. Tidak ada rujukannya. Kalau kita baca surat An-Nas 3 ayat pertama. An-Nas 3 ayat pertama. Itu saja sudah menunjukkan ada 3 bentuk akidah tauhid. Qul a'udzu bi Rabbin nas, rububiyah. Malikin nas, asma wa sifat. Yang ketiga, ilahin nas, uluhiyah. Sama ndak ilah di sini maknanya dengan Rabb? Beda. Rabbin nas, Rabbil alamin, khaliquhum wa razikuhum. Rabbil alamin, Rabbin nas. Ilahin nas, apa arti ilah di sini? Enggak lagi khaliquhum. Sesembahan mereka yang ma'bud, yang muta, yang disembah, yang ditaati oleh manusia hanyalah Allah. Itu dalam surah An-Nas, surat terakhir. Baca pula Al-Fatihah surat pertama, akan kita temukan di situ rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi Quran itu diawali oleh 3 pembagian tauhid tadi, diakhiri oleh, dan di tengah-tengah diisi oleh semua yang berkaitan dengan itu. Maka tidak akan ada tauhid kecuali bisa dikembalikan kepada salah satu yang 3 itu. Jadi jangan dianggap tidak ada dalilnya, dan jangan percaya nanti pada orang-orang yang menganggap seperti itu. Tidak ada dalil nanti katanya, itu buatan-buatan aja tuh.
Bahkan dianggap Trinitas sama dengan orang-orang Nasrani yang katanya ada 3 Tuhan. Ini luar biasa tuduhan. Inilah akibatnya kalau seandainya memahami akidah mengedepankan akal daripada nas. Kalau Al-Qur'annya jelas, Nabi tidak pernah membagi langsung, iya. Berapa banyak Nabi tidak membagi-bagi, tapi para ulama menjelaskan belakangan agar kita paham. Itu namanya istiqra, berdasarkan kepada istiqra, penelusuran dalil-dalil yang ada. Maka nampaklah bahwa tauhid untuk mengenal Allah maka akan dikembalikan kepada yang 3 tadi itu. Dan yang paling asas ada pada uluhiyah. Itu yang membuat kita menjadi muslim. Percaya Allah sebagai Khalik belum membuat kita jadi muslim. Karena Abu Talib paham, dia tahu dia. Abu Jahal yakin dia kalau Allah yang mencipta. Tapi Abu Jahal muslimkah? Enggak. Muslimkah Abu Talib? Enggak juga. Yang membuat mereka muslim adalah ungkapan La ilaha illallah. Bahkan enggak pula bisa diganti kata Allah di situ. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Muqrizi dalam kitab Tajrid Al-Aqidatil Mufidah kalau enggak salah bukunya. Nah, baik. Jadi kata pertama yang ada pada bismillah adalah lafzul jalalah Allah. Yang artinya kata Ibnu Abbas dzul uluhiyah wal ubudiyah, yang memiliki unsur-unsur ketuhanan yang sesungguhnya hanya Allah, yang berhak untuk disembah, wal ubudiyah al ibadah. Maka tauhid uluhiyah juga sering disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah biasa disebut juga dengan tauhidul ibadah. Ibadah kita yang kita tauhidkan, yang kita esakan untuk Allah, sehingga kita tidak berbuat kecuali hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, ini dia. Lillah, hanya untuk Allah. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang musyrik dulu. Berdoa mereka tidak mau hanya kepada Allah saja, perlu bawa patung-patungnya. Maka datanglah mereka ke patung-patungnya itu, menyembelih sesembahan, dibawa kambing, dipikul sendiri kambing itu sampai di kaki patungnya, disembelih, dipersembahkan untuk patungnya. Padahal hewan itu hidup, Allah yang memberikan kehidupan. Sekarang dipersembahkan untuk yang tidak memberikan apapun pada hewan itu. Maka itu menjadi bagian dari kesyirikan. Maka salah satu dari bentuk ibadah az-zabhu, menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Harus untuk Allah, harus karena Allah. Kalau kita menyembelih untuk sesembahan agar nanti bisa disumbangkan kepalanya, dihanyutkan di sungai atau dilemparkan ke pantai mana supaya tak diganggu oleh makhluk gaib, maka itu perbuatan syirik yang terlarang dalam agama. Karena ibadahnya untuk makhluk seperti jin, tidak lagi sembelihannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata yang kedua dan yang ketiga adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman adalah nama Allah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran setelah lafaz Allah. Dan Ar-Rahman itu maknanya sangat luas. Maknanya sangat luas sekali. Apa arti Ar-Rahman? Pengasih atau penyayang. Semua hamba Allah merasakan kasih sayang Allah. Dan Rahman bukan hanya khusus untuk orang-orang beriman. Rahman itu sifat Allah, namanya sekaligus di dalamnya ada sifat yang sangat penyayang. Dan penyayangnya Allah tidak dibatasi oleh agama. Yang disayangi Allah bukan yang muslim saja. Itu untuk Rahman. Ketika terbit matahari, apakah yang menikmati hanya orang muslim saja? Bukankah itu bagian dari kasih sayang Allah?
Kalau lama hujan tak turun, semua kita mungkin akan kesulitan. Tiba-tiba turun hujan, datang hujan dari Allah. Apakah yang menikmatinya hanya orang-orang beriman saja? Tidak. Tapi untuk Ar-Rahim, itu kasih sayang Allah yang hanya untuk orang-orang beriman. Wa kafa bil mu'minina rahima. Allah tidak sebut lagi di situ rahmannya, karena sudah urusannya sama mukminin. Wa kafa bil mu'minina rahima. Tapi untuk Rahman, begitulah luasnya kasih sayang Allah. Ada orang pendosa tapi kaya, banyak binti, padahal kerjanya berbuat dosa. Dan kata Ar-Rahman itu mewakili untuk semua bentuk kasih sayang Allah. Tidak bisa kita ganti. Kalau diganti umpamanya kata Ar-Rahman itu dengan Ar-Razzaq, Bismillahi Ar-Razzaq Ar-Rahim umpamanya, tidak terwakili. Atau kita ganti dengan kata Al-Ghafur, Bismillahi Al-Ghafur Ar-Rahim, tidak terganti. Tidak terwakili kata Ar-Rahman, karena dalam kata Ar-Rahman masuk semuanya bentuk kasih sayang Allah. Rezeki, diampuninya kita, diterimanya taubat kita, apalagi sebut lagi nama-nama yang lain, itu bisa masuk pada kata Ar-Rahman. Jadi yang paling luas maknanya dan paling sering disebut setelah lafaz Allah, dan nama yang dicintai oleh Allah. Bahkan ketika Allah ingin menyebutkan bahwa dia berada di atas arasnya, dia memilih kata Ar-Rahman. Apa kata Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tidak pilih nama yang lain. Tidak dipilihnya At-Tawwab 'alal 'arsy istawa, Ar-Razzaq 'alal 'arsy istawa. Tapi Allah pilih kata untuk nama dia di situ, Ar-Rahman. Bahkan ada satu di antara surat Al-Quran yang namanya surat Ar-Rahman. Maka bismillah itu dahsyat sekali. Nama-nama mulia, Asmaul Husna, mulai dari yang paling mulia dan yang termulia kedua setelah itu, Ar-Rahman. Inilah yang ada dalam basmalah. Ibnu Katsir itu dalam tafsirnya memberikan penjelasan apa bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ada yang seperti tadi itu, Ar-Rahman itu untuk semua. Kasih sayang Allah itu benar-benar luas untuk semua orang. Tak pula untuk semua orang, untuk semua makhluk. Apakah kasih sayang Allah hanya dirasakan oleh manusia? Tidak. Hewankah, tumbuhankah, apa saja, semua merasakan kasih sayang Allah. Sedangkan Ar-Rahim hanya untuk yang beriman. Maka ketika dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ini untuk orang-orang beriman. Tidak masuk orang kafir di sini nih. Ada kadang-kadang kita mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba dapat satu kebaikan, oh alhamdulillah. Kok tiba-tiba ada ini, kok Allah berikan ini pada saya. Yakinlah itu karena kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan sebelumnya. Maka dalam kehidupan umat manusia ini ada yang namanya sunnatullah, ada yang namanya inayatullah. Inayatullah hanya untuk yang beriman. Tapi sunnatullah, barang siapa yang mengerjakan sunnatullah, insya Allah dia akan mendapatkan hasilnya. Ada orang berkebun, dibersihkannya, dipupuknya, setiap hari ditengoknya, kalau ada yang mengganggu, disingkirkannya. Dia kerjakan sunnatullahnya. Kalau mengerjakan sunnatullah, insya Allah dia akan mendapatkan hasilnya.
Pagi-pagi bangun, buka warung, dapat dia rezeki karena ia mengerjakan sunnatullahnya. Ini muslimkah, tidak muslimkah? Tidak ada beda. Ada orang muslim, pokoknya saya kalau nanam pohonnya pasti berbuah. Bisa karena saya muslim? Tidak. Habis tanam tidak pernah ditengok, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dipupuk. Jangan-jangan mati sebelum tumbuh. Tapi yang tidak beriman pada Allah, dikerjakan sunnatullah itu oleh dia. Apa yang harus dia kerjakan. Maka dia akan mendapatkan hasilnya insya Allah. Tapi kalau inayatullah, pertolongan Allah itu hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang kafir. Karena yang menyebabkan datangnya inayatullah adalah kekuatan iman kita kepada Allah. Tengok, Nabi SAW dalam peperangan Badar dengan jumlah yang sangat sedikit. Ini 1000, ini 313. Yang menang siapa? Yang 313. Inayatullah. Karena Allah yang memberikan bantuan dan pertolongannya. Kenapa Allah turunkan bantuan pertolongannya? Karena mereka dekat dengan Allah, mereka berdoa kepada Allah. Itu bentuk dari inayah. Jadi bedakan nanti antara inayatullah dengan sunnatullah. Kenapa orang Yahudi hari ini menguasai dunia? Karena dia kerjakan sunnatullah itu. Banyak orang-orang yang menguasai dunia tapi mereka kafir semua. Bahkan hancur dunia ini oleh kekayaan mereka. Kenapa? Dikerjakannya sunnatullah. Berusaha dia, berbuat, dia rajin dia. Tetapi dunia bukan ukuran kemuliaan Allah. Ini penting untuk dipahami. Dunia bukan ukuran bahwa Allah mencintai kita. Kalau tiba-tiba nanti kita buka usaha, ternyata maju luar biasa. Jangan bilang, oh Allah sedang mencintai saya. Tidak. Karena cinta Allah tidak terletak pada dunia. Cinta Allah terletak pada semangat ibadah dan akhirat kita. Kalau kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk beribadah dan dekat kepadanya, itu baru bukti bahwa Allah mencintai kita. Soalnya Qarun dapat di dunia semuanya. Apakah Allah mencintainya? Fir'aun sudah sampai pada peringkat tertinggi, bahkan ngaku pula sebagai Tuhan. Apakah Allah mencintai Fir'aun? Tidak. Jadi standarnya bukan untuk dunia. Maka sunnatullah itu ya udah tidak apa-apa. Allah mau berikan itu urusan Allah. Kita tidak bisa protes. Lagian dia kerjakan kok sunnatullahnya. Tapi bukan itu ukuran Allah mencintai kita. Maka dalam hadis apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan. Jadi siapa yang diinginkan Allah mendapatkan kebaikan atau menjadi baik. Siapa yang diinginkan dia oleh Allah menjadi baik, yufaqihu fid din. Maka Allah jadikan dia orang yang mengerti dan agamanya. Paham dia halal haramnya. Tahu dia mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Sekarang diberilah dia rezeki oleh Allah yang sebanyak-banyaknya karena sunnatullah dia kerjakan. Tapi Allah berikan dia pemahaman agama yang luas tentang harta. Sehingga harta yang dia miliki, dia habiskan di jalan Allah. Itu baru bukti Allah mencintainya. Ada orang yang mengejar jabatan. Berdoa dia, ya Allah beri saya jabatan ini. Tiba-tiba dapat dia jabatan itu. Jadilah dia ketua ini, ketua itu. Jangan ngomong, alhamdulillah Allah mencintai saya. Tidak. Allah tidak menunjukkan cintanya dan memberikan dunia. Tapi dia dapat jabatan itu. Tapi Allah berikan dia pemahaman agama tentang bagaimana menjadi pejabat yang baik. Maka digunakan oleh dia jabatan yang dia punya semua untuk kebaikan-kebaikan dan yang diridhai oleh Allah. Itu baru dia bisa mengatakan Allah mencintainya.
Karena berapa banyak orang mendapatkan jabatan tapi hanyut oleh jabatan itu. Berapa banyak orang diberikan dunia tapi rusak akhiratnya gara-gara dunia. Nah, oleh karena itu yang harus kita kejar betul inayatullah, disebabkan oleh iman. Sunnatullah juga, tapi semua orang berhak untuk mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, jadi begitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada lagi penjelasan Ibnu Katsir yang tadi belum sampai saya sampaikan. Dia pernah mengatakan begini, Ar-Rahim itu sesuatu nanti yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman di akhirat kelak. Hanya oleh orang-orang beriman. Kasih sayang Allah di akhirat hanya untuk yang beriman. Yang kufur khalidina fiha, masuk neraka. Oleh karena itu, ketika nanti ada yang mendapatkan naungan, ada yang mendapatkan syafaat, ada yang janji-janji Rasul terhadap perbuatan-perbuatan kita, itu akan menjadi satu hal yang baik yang didapatkan oleh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu beberapa bentuk cara untuk membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau begitu berarti Ar-Rahman bisa saja lebih luas maknanya daripada Ar-Rahim. Inilah kata Bismillahirrahmanirrahim. Pantas untuk kita sebut terus, kita ulang-ulang dalam setiap kali kita melakukan hal-hal yang baik. Tengok jam kayaknya udah. Kayaknya sudah cukup. Kita baru pada penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Belum masuk pada penjelasan paragraf asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Karena di sini ada penjelasannya apa itu takwa, apa itu asama, ismah. Rasul maksum, apa maksudnya? Asama itu kan maksum kan dari kata, beliau memilih kata asama di sini. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Takwa yang ada pada kita, inilah yang akan membuat kita menjadi maksum. Asma ismah, kita dijaga oleh Allah. Tapi kalau ketakwaan yang tidak ada, kita tidak akan bisa terpelihara dari berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang, masuk pada paragrafnya insyaallah. Sisa waktu kita bertanya jawab, kalau seandainya ada yang perlu untuk dipertanyakan, silakan. Kita sempurnakan, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada hal-hal yang Nabi membatasi sampai basmalah, kita cukupkan sampai itu. Tapi kalau tidak, berarti ambil keumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk mobil nih, mau nyetir nih. Ada doa keluar rumah. Ya kan? Baca doa sesuai dengan itu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kan diawali dengan Bismillah. Mau makan umpamanya, ada riwayat Nabi membatasi pada Bismillah. Tetapi ketika tidak ada, maka tidak apa-apa disempurnakan. Pertanda bahwa kita memang menyempurnakan. Ada di situ 3 nama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak memulai kerja, buka toko, buka warung, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika dibatasi sampai basmalah, kata bismillah menyebut nama Allah itu sebenarnya sudah terwakili, tapi tentu akan sempurna dengan membawa kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika Nabi langsung mengajarkan doa tertentu, maka ikuti apa yang diajarkan seperti keluar rumah tadi. Tidak mesti sampai bismillah saja, ikutkan karena Nabi memang menyempurnakannya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Sekarang seperti itu.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Cukup? Baik, alhamdulillah. Kalau sudah cukup, ya barangkali untuk pagi ini sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu bagi kita bersama, khususnya bagi diri saya sendiri. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Kalau ada yang keliru, salah, itu karena kelemahan ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara